الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافيا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas juz 25 pada halaman 503 dari Mushaf Al-Quran surah Al-Aqaf ayat 6 sampai 14 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 8 kita temukan asli mim ketemu dengan ba, ya. A'lam bima. Nah, ini boleh dibaca idgham menjadi bagaimana? A'lam bima. A'lam bima. Idgham. Kemudian wa sebagaimana biasa, ini boleh dibaca dengan sukun menjadi wa. Kemudian ayat 9 ana. Nah, ini boleh dibaca panjang. Wa ana illa. Kenapa? Karena kalau ada ana, setelahnya ada hamzah. Hamzahnya kasrah atau fathah. Nah, maka ini boleh dibaca panjang. Ana, ana, boleh panjang. Tapi kalau selain itu tidak boleh panjang, harus pendek. Ayat 10, ara'aitum, hamzah kedua boleh dihapus menjadi ara'aitum. Kemudian tel ketemu dengan shin, ini boleh itwaf menjadi
wa syahish syahidun. Dalnya hilang. Kemudian ayat 12, liyumdhira, ya boleh diganti menjadi ta, litumdhira. Ayat 13, fala khaufun, fa-nya boleh di fathah, fala khaufa alaihim alaikum. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Ahqaf ayat 6, wa idza dan apabila husyira dikumpulkan an-nasu para manusia, yaitu di padang mahsyar besok di akhirat, kan adalah mereka, yaitu sesembahan orang-orang kafir, lahum kepada mereka, a'daan menjadi musuh-musuh, wakan dan adalah mereka bi ibadatihim terhadap penyembahan orang-orang kafir, kafirin mereka mengingkari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 6 ini masih bicara tentang sesatnya orang-orang kafir yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah arca, menyembah patung. Nah, nanti semua yang disembah selain Allah itu akan memusuhi orang-orang yang dulu di dunia menyembahnya. Padahal di dunia mereka saling cinta antara yang disembah dengan yang menyembah. Yang menyembah setan, nah, maka setan mencintai mereka di dunia, tapi besok di akhirat yang disembah mengingkari penyembahan terhadap mereka, sehingga saling memusuhi antara yang menyembah dengan yang disembah. Maka tafsir ayat ini semakna dengan surat Maryam ayat 82. Allah mengatakan, kalla sayakfuruna biibadatihim, mereka akan mengingkari penyembahan mereka waktu di dunia, wa yakununa alaihim didda, mereka akan menjadi musuh terhadap orang-orang yang telah menyembahnya di dunia. Demikian juga semakna dengan surat Al-Ankabut ayat 25. Allah mengatakan, tsumma yaumal qiyamah, kemudian besok pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, akan mengingkari sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan akan saling melaknat antara kalian dengan sebagian yang lain. Artinya antara yang disembah dengan yang menyembah akan saling menyalahkan, saling mengingkari, saling mengkufuri, saling melaknati. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka ringkasnya, segala kecintaan di muka bumi kalau tidak didasari dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru nanti di akhirat akan menjadi permusuhan. Allah menyebutkan pada surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilla, orang-orang yang saling mengasihi, mencintai, yauma idzin, pada hari itu di akhirat, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagiannya akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Termasuk pemuda-pemudi yang belum menikah tapi rentang-renteng ke sana kemari pacaran, itu di besok dia akan jadi musuh. Gara-gara kamu maka saya hamil di luar nikah. Padahal dulu saling rela. Tapi kalau sudah masuk di alam akhir saling bermusuhan. Dalilnya ayat surat Az-Zukhruf ayat 67. Nah, maka para pemuda-pemuda yang mereka mengaku beragama Islam harus paham masalah ini. Jangan sampai saling cinta tetapi tidak didasari dengan takwa, tidak didasari dengan pernikahan yang sah, nanti malah jadi permusuhan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-7, wa idza, dan apabila tutla dibacakan alaihim kepada mereka orang-orang kafir, ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Qur'an, bayyinatin, yang jelas-jelas, qala alladziina kafaru, maka berkatalah orang-orang kafir, lil haqqi, terhadap kebenaran, lamma ja'ahum, tatkala kebenaran datang kepada mereka, mereka mengatakan hadza sihrun mubin, Quran ini adalah sihir yang nyata. Jadi orang-orang kafir itu kalau dibacakan Quran tidak mau mendengarkan, tetapi malah menuduh sebagai sihir. Kenapa mereka mengatakan sebagai sihir? Karena mereka tidak punya jawaban lain selain itu.
Mau dikatakan syair, para penyair-penyair mengatakan bukan, ini bukan syair. Para penyair paham bagaimana syair itu bagaimana. Mau mengatakan Muhammad gila, mereka kenal siapa Nabi Muhammad, bukan orang gila. Akhirnya mereka mentok, akhirnya mendapatkan jawaban yaitu mengatakan Quran adalah penyihir. Tapi sebenarnya hati mereka tidak meyakini bahwa Quran itu sihir. Sebenarnya hati mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu penyihir. Tapi kenapa mereka sebut sebagai sihir? Karena kalau orang sudah mengikuti Islam, akhirnya pisah dengan orang tuanya. Karena orang tuanya kafir, anaknya muslim. Nah, begitu dia mengikuti agama Islam, agama Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Quran, maka pisah dengan bapaknya. Tidak cinta lagi sama bapaknya. Maka dianggap Muhammad sudah menyihirnya. Dulu dia gabung sama bapaknya, kemudian pisah. Gabung sama istrinya, kemudian pisah. Nah, dianggap sihir, padahal bukan sihir. Maka orang-orang kafir ini menganggap Quran sebagai sihir, mereka sudah bertumpuk-tumpuk kesalahan. Kesalahan pertama, menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Kesalahan kedua, meremehkan Quran sebagai sihir. Kesalahan ketiga, mereka telah berbohong karena sebenarnya hati mereka tidak meyakini itu sebagai sihir. Kesalahan yang keempat, mereka menyesalkan orang karena orang-orang yang tidak tahu siapa Nabi Muhammad akhirnya mengira Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Yang kelima, mereka sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ucapan ini bertumpuk-tumpuk kesalahan sekaligus dalam satu ucapan. Ayat 8 Allah mengatakan bahkan yaqulun, mereka mengatakan iftarahu, Nabi Muhammad membuat Al-Quran, mengarang-arang Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Nabi, ini iftaraitu, kalau aku membuat-buat atau mengarang-arang Al-Quran, fala tamlikuna li, maka kalian tidak bakal menguasai terhadap saya minallahi, dari siksa Allah, syai'an, sedikit pun. Jadi mereka memberikan tuduhan yang kedua. Tuduhannya apa? Nabi Muhammad mengarang Al-Quran, kemudian mengatakan ini wahyu dari Allah. Nah, maka Nabi Muhammad disuruh menjawab, kalau saya betul mengarang Quran, Allah pasti sudah kirim siksa kepada saya, dan kalian tidak bisa menolong saya dari siksa Allah. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Haqqaf ayat 44 dan seterusnya. Allah mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, andaikan Muhammad itu membuat-buat mengarang-arang ucapan didasarkan atas sabda kalam Allah, dikatakan sebagai kalam Allah, padahal bukan, la akhadna minhu bil yamin, pasti akan disiksa oleh Allah dengan tangan kanan, yaitu dengan kekuatan yang dahsyat. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian akan kami putus urat nadinya, artinya akan dibunuh Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai siksaan karena membuat ayat-ayat palsu. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka kalau sudah seperti itu, tidak ada seorang pun kalian yang bisa menghalang-halangi siksa Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya tuduhan itu nggak benar, karena Nabi Muhammad masih sehat, masih hidup, masih nyaman, berarti beliau tidak mengarang Al-Quran. Karena kalau beliau mengarang Al-Quran, langsung mungkin disambar petir dari langit, langsung mati beliau. Nggak perlu lama-lama, ya. Cukup Allah bilang kepada petir, misalnya, hai petir, itu Muhammad disambar saja, karena mengarang-arang wahyu. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Allah mengatakan huwa, dia Allah itu a'lam, lebih mengetahui bima tufiduna fi, dengan apa yang kalian perbincangkan terhadap Al-Quran. Kafa, cukup bihi, terhadap Allah, syahidan, sebagai saksi, baini, antara saya, wa bainakum, dengan kalian. Jadi maksudnya ini ancaman keras. Kalian menganggap saya mengarang-arang Quran, Allah tahu apa yang kalian ucapkan. Ini berita tapi maksudnya ancaman. Hati-hati, kalian besok akan disiksa oleh Allah gara-gara mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Kemudian Allah mengatakan bahwa dan dia Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Artinya Allah masih mengajak orang-orang kafir untuk tobat. Jadi setelah mereka diancam hati-hati, Allah bisa menyiksa kalian karena Allah mendengar ucapan kalian.
Tapi Allah masih mengajak, mari tobat. Kalau tobat, maka saya maha pengampun, saya maha penyayang. Inilah maha besarnya rahmat Allah kepada manusia. Sekafir apapun manusia, masih diajak untuk apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 5. Allah mengatakan, wa qalu asatirul awwalin. Orang-orang kafir mengatakan Quran adalah dongeng orang-orang terdahulu yang ditulis oleh Nabi Muhammad sehingga didiktekan pagi dan sore kepada Muhammad. Maka Allah sudah menjawab, qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Telah menurunkan Al-Quran zat yang mengetahui rahasia di langit dan bumi. Artinya ucapan kamu menuduh Quran sebagai dongeng itu diketahui oleh Allah. Karena rahasia apapun di langit bumi Allah tahu. Innahu kana ghafurur rahima. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi diancam tetapi diajak tobat. Ini besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diancam kenapa? Karena kafirnya. Tapi apakah orang kafir tidak bisa tobat? Masih bisa tobat. Tidak ada dosa yang tidak bisa ditobati, tidak ada. Apapun kejelekan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau betul-betul menyesal tobat kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah. Maka tidak boleh seseorang hamba putus asa dari rahmat Allah. Apapun dosa. Dosa apapun, membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya. Tapi kalau tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 9 Allah mengatakan, qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, ma kuntu, tidak adalah aku ini bid'an minar rusul, sesuatu yang baru dari rasul-rasul atau rasul yang pertama kali. Saya bukan rasul yang pertama kali. Maksudnya apa? Sudah banyak rasul-rasul yang datang sebelum saya. Berarti Rasul itu betul-betul ada. Kalian mengatakan Nabi Musa adalah Rasul. Kalian mengatakan Nabi Isa adalah Rasul. Kalian mengatakan Nabi Ibrahim adalah Rasul. Berarti saya diangkat sebagai Rasul bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Karena sudah ada contoh sebelumnya. Dan ternyata dakwahnya sama. Dulu Rasul-Rasul mengajak untuk menyembah satu Tuhan. Sekarang saya juga mengajak untuk menyembah satu Tuhan. Artinya ini Nabi menyampaikan bahwa kalian tidak punya dasar mengingkari saya sebagai Rasul. Kemudian Allah mengatakan, Rasulullah disuruh mengatakan, wa ma adri, dan saya tidak tahu ma yuf'alu bi, apa yang akan dilakukan terhadap saya, wala bikum, juga terhadap kalian. Artinya besok apa yang terjadi terhadap kita saya nggak tahu. Apakah kalian akhirnya kafir, akhirnya disiksa oleh Allah? Ataukah kalian akhirnya beriman sehingga mendapatkan rahmat Allah? Demikian juga saya nggak tahu apakah saya akan terbunuh di tangan kalian, ataukah saya akan diusir oleh kalian dari Mekah, ataukah saya akan diselamatkan oleh Allah naik ke langit sebagaimana Nabi Isa? Saya nggak tahu. Jadi maksudnya saya tidak tahu apa yang akan diperlakukan oleh Allah kepada saya di dunia ini. Adapun apa yang akan diperlakukan oleh Allah kepada beliau di akhirat, maka beliau sudah tahu dan yakin pasti masuk surga. Sehingga ayat ini bicara masalah dunia, bukan bicara masalah akhirat. Kalau masalah akhirat, Nabi Muhammad tahu nasib beliau besok di mana, beliau akan masuk ke surga atau neraka, beliau sudah tahu. Tetapi memang saya jujur, ini ayat diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ayat ini sudah mansukh, yaitu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena dulu Nabi Muhammad tidak tahu bagaimana nasibnya di akhirat, tapi sekarang sudah mengetahui bagaimana nasib beliau di akhirat. Nah itu kalau ditafsiri nasib akhirat, maka ayat ini sudah apa? Sudah mansukh. Tetapi kita lebih suka menafsirkan dengan tafsir yang pertama. Ini tidak bicara masalah akhirat, ini hanya bicara masalah nasib di dunia. Saya nggak tahu bagaimana nasib saya di dunia nanti, apakah saya terbunuh ataukah bagaimana, saya nggak tahu. In antabi'u, tidaklah saya mengikuti illa kecuali ma yuha ilayya, apa yang diwahyukan kepada saya. Wa ma ana, dan tidaklah saya illa nadhirun, kecuali sebagai pengancam mubinun yang nyata.
Jadi Rasulullah hanya menjalankan tugas, sehingga beliau dituduh apapun, beliau tetap melakukan tugas. Ayat 10. Qul katakanlah, itu apa pendapat kalian? Ingkana jika adalah Quran itu min indillah, betul-betul dari hadapan Allah. Wa kafartum bih, tapi kalian malah kafir terhadap Quran. Wa syahida syahidun, sementara ada seseorang yang bersaksi min Bani Israel, dari Bani Israel, ala mithli, terhadap yang semisal dengan Al-Quran. Fa'amana, maka dia pun beriman. Wastakbartum, tapi kalian malah sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak menunjuki al-qawma zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang kafir disuruh mikir, coba Quran yang saya bawa ini, kalau kalian kafiri, padahal betul-betul datang dari Allah, dan ada buktinya bahwasanya ini kitab suci, yaitu ada orang Bani Israel yang mengatakan ini Quran, ini kitab suci, Muhammad ini adalah nabi betul, karena sudah ada dalam kitab kami, kitab Taurat atau kitab Injil, sudah disebutkan nanti akan muncul nabi terakhir, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi suruh bertanya kepada mereka, coba kalau seperti itu yang terjadi, apa kalian tidak takut kalau dikirim siksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana umat-umat terdahulu juga begitu. Mereka didatangi oleh Nabi, mereka kafir, akhirnya Allah kirim siksa. Apa kalian tidak takut? Nah, siapa yang dimaksud di sini? Syahidun, seorang saksi dari Bani Israel yang menyaksikan bahwasanya Quran yang betul-betul adalah kalam Allah, kitab suci, Muhammad adalah nabi. Siapa dia? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud syahidun, saksi di sini adalah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya ulama Yahudi tapi kemudian masuk Islam. Maka ketika dia masuk Islam, dia mengatakan Nabi Muhammad ini betul-betul seorang nabi. Al-Quran ini betul-betul kitab suci. Aku tahu mana dalilnya dalam kitab Taurat yang dulu saya pelajari. Dalam kitab Taurat surat apa, ayat berapa, halaman berapa, saya ngerti bahwasanya Nabi Muhammad betul-betul nabi, sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Nah, itu adalah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan fadilah Abdullah bin Salam, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam adalah ashiru asyaratin fil jannah, orang yang salah satu dari 10 orang yang masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Maka Abdullah bin Salam termasuk sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Tapi saya jujur, memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan syahidun di sini bukan Abdullah bin Salam. Kenapa? Karena surat ini, surat Al-Ahqaf, turunnya di mana? Turunnya di Mekah. Ketika surat ini turun, Abdullah bin Salam ini belum masuk Islam. Berarti syahidun di sini bukan Abdullah bin Salam. Tapi ringkasnya gini, ketika ada seorang ulama Yahudi masuk Islam, kemudian dia bersaksi, demi Allah ini adalah Nabi Muhammad, demi Allah ini adalah Quran kitab suci, berarti dia termasuk wa syahida syahidun, karena dia bersaksi dan dia termasuk dari Bani Israel. Ayat 11, Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang-orang beriman, laukana, kalau adalah Al-Quran ini khairan, kebaikan, ma sabaquna ilaihi, tidak akan mereka mendahului kami terhadap Al-Quran. Nah, ini adalah kesombongannya orang-orang kafir. Mereka mengatakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang rata-rata miskin, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Arad, dan yang lain-lain. Maka orang-orang kafir yang kaya-kaya mengatakan, kalau Quran ini betul-betul kebaikan, pasti kami mendahului masuk Islam. Nah, itu Quran, bukan orang-orang gembel kayak begitu. Kenapa? Karena kami dimuliakan oleh Allah.
Buktinya apa? Allah kasih kami kekayaan. Mereka orang-orang gembel nggak dikasih kekayaan oleh Allah. Maka kalau betul itu kebaikan, Allah pasti akan tambahi kebaikan kepada kita. Setelah Allah kasih kaya, Allah akan kasih hidayah kepada kami. Tapi ketika kami tidak mendapat hidayah, berarti Quran bukan sesuatu yang baik. Tapi Quran membawa kesesatan, bukan membawa hidayah. Ini maka orang-orang kafir mengumpulkan dua keburukan. Pertama, mereka sombong. Yang kedua, mereka salah di dalam memahami nikmat Allah. Apakah kalau Allah kasih nikmat itu berarti orangnya diridhoi oleh Allah? Tidak sama sekali. Kalau nikmat itu menunjukkan Allah meridhoi seseorang, berarti Fir'aun itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Karena Fir'aun nikmatnya banyak. Kalau musibah itu menunjukkan bahwa Allah murka kepada seseorang, berarti Nabi Ayub itu dimurkai oleh Allah karena dikasih penyakit bertahun-tahun oleh Allah. Tapi itu sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut. Jadi banyaknya harta tidak menunjukkan Allah cinta kepada orang tersebut. Adanya musibah bertubi-tubi tidak menunjukkan bahwa Allah murka kepada orang tersebut. Allah mengatakan wa idlam yahtadu bi, dan ketika mereka tidak mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an, fasayaquluna, maka mereka akan berkata, hada Quran ini adalah ifkun, kebohongan qadimun yang telah lalu, kebohongan terdahulu, maksudnya kebohongan yang dibawa oleh orang-orang zaman dulu. Muhammad hanya dapat cerita dari orang-orang dulu, akhirnya dia katakan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuduhan orang kafir terhadap Al-Quran. Maka Allah membantah pada ayat yang ke-12. Wa min qablihi, padahal sebelum Al-Quran ada kitab Musa, ada kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Imaman, sebagai panutan, wa rahmatan, dan sebagai rahmat. Wahada, dan Al-Quran ini kitabun, satu kitab, musaddiqun, yang membenarkan, lisanan, yang berbahasa Arabian, Arab, litungdira, supaya engkau mengancam wahai Nabi Muhammad, atau liyungdira, supaya Al-Quran ini memberikan ancaman, alladzina zalamu, kepada orang-orang zalim, wa busra, dan sebagai kabar gembira, lil muhsinin, bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya Quran ini kalau dikatakan sebagai dongeng orang-orang kuno terdahulu, ini sama sekali tidak punya bukti. Bahkan yang benar adalah Quran itu isinya mirip dengan kitab Nabi Musa alaihissalam. Isinya apa? Nabi Musa menyuruhkan untuk tauhid, mengesahkan Allah. Quran juga sama, mengesahkan Allah. Berarti mestinya mengatakan Quran itu seperti Taurat, yaitu kitab suci. Maka orang-orang kafir itu aneh. Mereka menganggap Taurat kitab suci, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Tapi mereka tidak percaya kalau Quran adalah kitab suci, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal isinya sama. Itulah makna musaddiqun, membenarkan. Membenarkan maksudnya membenarkan kitab terdahulu. Isinya Taurat apa, dibenarkan oleh Quran. Sama isinya. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dimaksud orang-orang dolim di sini adalah orang-orang kafir. Yang dimaksud orang-orang yang berbuat baik di sini orang-orang yang beriman. Jadi fungsi Quran dua. Satu, mengancam orang-orang kafir akan masuk neraka. Dua, memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman akan masuk surga. Nah, kita termasuk orang-orang yang beriman terhadap Quran. Maka berarti kita termasuk orang yang diberi kabar gembira akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon diperhatikan di sini. Allah menyebut orang-orang beriman dengan istilah lil muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Maka seyogyanya orang beriman itu amalnya selalu baik. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita amalnya selalu baik? Allah menyebut kita muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang yang beriman semestinya berbuat baik, bukan berbuat jelek. Maka kita istighfar kepada Allah minimal 100 kali setiap hari karena kita memiliki dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, Rabbuna Allah, pemelihara kami adalah Allah.
Thumma kemudian istaqamu, mereka istiqamah. Istiqamah itu lurus. Lurus dalam apa? Dalam imannya kepada Allah tadi. Fala khaufa alaihim, maka tidak akan ada takut terhadap mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ini maksudnya nasibnya besok di akhirat. Orang-orang yang iman kepada Allah, istiqamah di dalam iman sampai mati husnul khatimah. Dijamin oleh Allah dua, tidak akan takut dan tidak akan sedih, maksudnya di akhirat. Kalau di dunia maka tidak ada jaminan kita tidak takut, tidak sedih. Nabi saja bisa sedih, bisa takut. Nabi Musa ketika disuruh dakwah di hadapan tukang sihir melemparkan tongkat. Nabi Musa melihat tongkat-tongkat menjadi ular, ketakutan Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Nabi Musa ketakutan. Nabi saja bisa takut. Apalagi kita yang bukan Nabi. Nabi bisa sedih. Nabi Muhammad kematian istrinya, Khadijah. Kematian pamannya, Abu Talib. Yang selalu membela dakwah beliau. Meskipun Abu Talib matinya mati kafir. Nah ketika kematian dua orang ini, Nabi Muhammad sedih bukan main. Sehingga disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Berarti kalimat ini tidak ada takut terhadap mereka dan tidak ada susah bagi mereka. Ini besok di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita orang-orang muslim kalau diberi rasa takut oleh Allah, rasa susah oleh Allah Subhanahu wa taala karena suatu musibah atau ujian, itu fungsinya menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah rahasianya kenapa di dunia kita tidak lepas dari takut dan susah, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ulaika, mereka itu ashabul jannah, penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang adalah dulu mereka beramal, yaitu di dunia. Jadi siapa yang dijamin masuk surga? Yang dijamin masuk surga adalah satu, dia mengatakan Rabbunallah, pemeliharaku Allah. Tapi tidak cukup ucapan saja, harus istiqamah di dalam imannya kepada Allah tadi. Orang mengatakan Tuhanku Allah, tapi tidak sholat 5 waktu, itu berarti nggak istiqamah. Mengatakan Allah Tuhanku, konsekuensinya menyembah Allah. Mengatakan Allah Tuhanku, konsekuensinya ridho terhadap ketetapan Allah. Dikasih musibah, hatinya ridho, terima, tidak bersuloh, tidak murka terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu konsekuensi dari mengatakan Rabbuna Allah. Karena itu mari kita mengamalkan konsekuensi ucapan la ilaha illallah. Apa konsekuensinya mengucapkan la ilaha illallah? Konsekuensinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijamin untuk mendapatkan surga ashabul jannah. Di sini Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Berarti surga itu kekal, Pak. Tidak ada habisnya. Demikian juga neraka, tidak ada habisnya. Yang kafir masuk neraka terus, nggak ada habisnya. Yang muslim masuk surga terus, nggak ada habisnya. Makanya para ulama mengatakan khalaqanallahu lil abad. Allah menciptakan manusia untuk kekal, bukan untuk fana, bukan. Buktinya, kita lahir dari perut ibu kita menjadi manusia. Setelah itu mati. Tapi dikubur, rohnya masih ada. Rohnya orang beriman dalam surga. Rohnya orang kafir dalam neraka. Setelah itu kalau terjadi kiamat, maka roh ini akan disambungkan ke badannya masing-masing. Kalau sudah sambung, maka yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kekal abadi. Khalidina fiha. Berarti manusia diciptakan oleh Allah untuk kekal. Maka hati-hati. Jangan sampai mati dalam kondisi kafir. Karena mati kafir berarti apa? Kekal di neraka, nggak ada habis. Mati muslim, kekal dalam surga, tidak ada habis. Allahumma amitna muslimin. Allahumma amitna muslimin. Allahumma amitna muslimin. Amin ya rabbal alamin.
Pembahasan terakhir dalam ayat ini, Allah mengatakan surga adalah balasan dengan sebab mereka beramal di dunia. Berarti surga adalah balasan karena amal kita. Muncul pertanyaan, bukankah Nabi bersabda, amal kita tidak bisa untuk mendapatkan surga? Rasulullah SAW bersabda, la yudkhila ahadan, tidak akan memasukkan seseorang amal baiknya al jannah ke dalam surga, wala ana, meskipun saya juga tidak, illa ayyataghammadani Allah bi fadli rahmatih, kecuali karena Allah memberikan rahmatnya kepada saya. Hadis muttafaqun alaih. Demikian juga Rasulullah mengatakan la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah, amal seseorang tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, wala yujiru minan nar, tidak bisa pula menyelamatkan dari neraka, wala ana, meskipun itu saya, illa birahmatillah, kecuali semata-mata karena rahmat Allah. Jadi gimana cara mengkompromikan antara ayat ini dengan hadis tersebut? Para ulama mengatakan maksudnya, kalau kita beramal yang baik, maka Allah akan turunkan rahmat. Nah, dengan sebab rahmat ini kita masuk surga. Sehingga tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan hadis tersebut. Jadi urutannya kita beramal baik. Setelah beramal baik, tidak langsung masuk surga. Tidak. Allah kasih rahmat. Jadi rahmat turun gara-gara apa? Gara-gara amal baik. Nah, kalau sudah dapat rahmat, baru bisa masuk ke dalam surga. Adapun amal kita untuk membeli surga enggak cukup. Karena surga itu kekal abadi. Keindahannya luar biasa, kenikmatannya sangat banyak. Sementara amal kita berapa lama? Kita hidup 60 tahun, apakah anak ini beramal terus? Enggak mungkin. Karena kita mengalami masa anak-anak, enggak punya amal. Kemudian kita mengalami tidur, enggak beramal. Kita makan, mandi, dan sebagainya. Itu bukan amal ibadah, tapi amal biasa. Nah, maka amal manusia sangat sedikit, tidak cukup untuk membayar harga surga. Surga hanya diberikan gara-gara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah sehingga kekal di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.